Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan urusan komputasi baik sekedar video call, sekolah, kuliah, ataupun hingga data processing, maka kebutuhan laptop yang bisa mendukung pun semakin dicari. Oleh karena itulah, brand laptop semakin lama semakin gencar mengeluarkan laptop yang bisa memenuhi akan kebutuhan penggunanya tersebut. Termasuk laptop dari Asus kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop yaitu Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH. Laptop VivoBook Pro sudah pernah Pichel bahas sebelumnya, dan oleh karena itu ini tuh modelnya hadir sebagai pelengkap lini VivoBook Pro yang butuh performa tinggi tapi punya budget yang lebih terbatas. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7-11370H, RAM 8GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q Design dengan dedicated memory sebesar 4GB GDDR6, layar OLED panel 14 inci 10-bit HDR dengan resolusi 2,8K atau 2880 dikali 1800 dan refresh rate sebesar 90 Hz. Dimulai dari desain, laptop ini sendiri tuh hadir dengan tampilan yang mirip dengan Asus VivoBook Pro yang sebelumnya Pichel pernah bahas. DNA VivoBook Pro-nya masih sangat kental di sini, ditambah juga dengan warna biru yang dinamakan Asus sebagai Quiet Blue. Secara sekilas, dengan adanya warna biru begini ya, kayak Pichel melihatnya bisa jadi sekilas mirip dengan line-up ZenBook, sehingga terlihat premium gitu. Namun untuk bagian bodi, laptop ini sendiri hadir dengan kombinasi material plastik di bodi keseluruhan dan juga metal di bagian panel depan layarnya. Oleh karena itu, maka flex pun nggak bisa dihindari baik di bagian sekitar keyboard ataupun di sisi panel depannya. Secara tampilan, mulai dari depan kita akan menemukan nih, tampilan yang mirip banget dengan lini VivoBook Pro lainnya. Namun bedanya, ini tuh di bagian atasnya ini lebih polos dan tidak ada garis panjang. Emblem VivoBook Pro juga masih tersedia di bagian kanan beserta dengan tulisan Asus VivoBook berwarna silver. Namun bedanya nih nggak ada tuh yang hashtag-hashtag dan juga tagline seperti yang ada di seri N7400P yang Pichel pernah bahas. Untuk di bagian dalam pun, karena model yang kita pilih ini adalah berwarna biru, agak gelap gitu, sehingga kombinasi warna dengan bezel layarnya yang berwarna hitam menjadi lebih lembut dan nggak terlalu kontras. Nggak ada juga tuh motif linear di cover engsel dan juga aksen-aksen di atas dari keyboardnya. Jadi jatuhnya tuh lebih polos, palingan ya cuma ada bentuk garis-garis menyamping aja lah di bagian tombol enternya. Sedangkan di sisi bawah laptop, ini tuh kembali terdapat motif garis-garis yang menyamping, beserta dengan lubang yang berfungsi sebagai ventilasi udara untuk bagian internalnya. Nggak lupa juga di ujung laptopnya terdapat dua buah kaki karet kecil dan sebuah kaki karet panjang di bagian dekat dengan engsel layar. Secara dimensi, laptop ini tuh hadir dengan ukuran 31,7 dikali 22,9 cm dan ketebalan 1,92 cm dan berat 1,4 kg. Dengan dimensi dan berat yang relatif kompak, ini tuh memudahkan kita buat dibawa kemana-mana tanpa kita perlu lagi tuh merasa kayak keberatan gitu untuk bawanya. Dan terakhir untuk urusan desain yaitu I/O port-nya yang dimana ini tuh terletak di sisi kiri dan kanan dari laptop. Mulai dari sisi kiri nanti terdapat dua port USB Type-A 2.0 dan dua LED indikator untuk disk activity dan juga battery status. Sedangkan di sisi kanan terdapat satu port charger, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port Full HDMI 1.4, satu port Thunderbolt 4.0 yang sudah support power delivery dan juga DisplayPort, satu slot microSD card reader, dan satu port 3,5 mm audio output. Lagi-lagi di bagian port nggak ada yang berbeda di sini. Secara pemilihan port pun masih hadirnya USB 2.0 ini menjadikan nilai minus tersendiri lah buat kita yang mungkin butuh high speed port. Tapi tetap aja Pichel harus apresiasi kembali kehadiran Thunderbolt 4 di sini. Jadi buat kita yang mungkin kebutuhan portnya tuh banyak gitu ya, minimal bisa diakomodir lah dengan adanya Thunderbolt 4 ini. Walaupun tetap harus beli dongle guys. Urusan layar, nampaknya Asus semakin lama semakin serius nih untuk menghadirkan pengalaman komputasi yang terbaik buat para penggunanya.
Dan itu juga terlihat dari pemilihan panel layar dalam beberapa model terakhirnya, yaitu dengan penggunaan panel OLED. Dan untuk laptop ini sendiri pun juga sudah dilengkapi nih dengan panel layar OLED, yaitu glossy finish berukuran 14,0 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi 2880 x 1800 pixel atau 2,8K. Dan ini juga dengan refresh rate sebesar 90 Hz. Panelnya ini tuh diproduksi oleh Samsung dengan kode SDC 4171 atau ATNA 40YK07 strip 0 yang memiliki color depth 10 bit, support HDR, dan juga color akurasi 100% untuk DCI-P3, 133% sRGB, dan 95,7 Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 600 nits, kontras rasio hingga 1 juta berbanding 1, response time 0,2 milisecond, dan sudah memiliki tuh sederet sertifikasi yang sama seperti contohnya VESA Certified Display HDR True Black 600, Pantone Validated, dan juga Touch Rain Lane untuk flicker free dan juga tingkat blue light yang jauh lebih rendah. Kalau untuk layar sih jelas panel OLED ini punya beberapa karakteristik layar yang kita bisa bilang jauh lah di atas dari panel IPS, apalagi kalau kita bandingin sama panel TN ya. Warnanya terlihat begitu menonjol dan juga ditambah dengan resolusi 2,8K plus juga refresh rate 90 Hz, menjadikan pengalaman pemakaian kita tuh bakal jauh lebih beda lah dibandingin panel-panel pada umumnya. Apalagi buat kita yang suka editing dan juga mengutamakan tingkat akurasi layar, maka ini akan sangat terbantu banget dengan hadirnya layar panel OLED ini. Nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya ya. Nonton YouTube ataupun Netflix aja udah berasa banget cerah dan juga enak lah gitu. Puas nonton berjam-jam. Tapi lagi-lagi dengan pemakaian glossy finish sehingga pantulan cahaya di layar tuh bakal lumayan berasa di panel ini. Nantinya untuk layarnya sendiri ini akan dikelilingi oleh bezel nih guys, berukuran 0,72 cm di sisi kiri dan kanan, 0,91 cm di sisi atas, dan 1,7 cm di sisi bawah, yang nggak lupa juga ditemani dengan tulisan Asus VivoBook berwarna putih. Sehingga secara screen to body ratio, maka laptop ini memiliki rasio 84%, dan layarnya ini juga sudah ditopang dengan engsel di kiri dan kanan yang ditutupi oleh cover di tengahnya. Sayangnya guys, engselnya ini tuh hanya support bukaan layar hingga 125 derajat saja, sehingga tidak terlalu lebar bukaan layarnya. Walaupun begitu, secara pemakaian sehari-hari, engselnya sini kokoh, namun tetap juga masih bisa dibuka dengan hanya satu jari saja. Kemudian di bagian input device, laptop ini sendiri memiliki dua input device standar dan juga sebuah security device. Pertama yaitu untuk keyboard, dan laptop ini sendiri dilengkapi dengan keyboard chiclet berukuran 1,56 cm berwarna hitam dengan font berwarna putih. Nggak lupa juga untuk menemani di saat suasana gelap, maka sudah ada backlight keyboard berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang bisa kita atur mempergunakan tombol F7. Untuk profil mengetiknya sendiri, feedbacknya bisa bilang tergolong nyaman dengan suara yang tidak terlalu berisik. Responsnya pun juga enak kalau kita pergunakan mengetik ataupun untuk buat kerja harian. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH. Kedua untuk touchpad, di mana laptop ini sendiri memiliki ukuran yang lebar yaitu 13,0 dikali 6,9 cm yang terletak di bagian tengah dari laptopnya. Sekilas ini tuh memiliki tampilan yang sama dengan bodinya, namun dengan tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan bodinya. Dan gak ada juga tuh terlihat tombol klik kiri dan klik kanan di touchpad ini. Kemudian kalau kita mau matikan touchpadnya, maka kita bisa pergunakan tombol F6 biar ya lebih nggak ganggu lah touchpadnya. Feeling kliknya sendiri sih ini nggak terlalu silent ya, layaknya touchpad pada umumnya. Untuk klik kiri dan klik kanan touchpadnya, bisa bilang, ya gimana ya, nggak ada yang terlalu spesial lah untuk feeling kliknya juga, layaknya pada umumnya aja lah gitu. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini bisa coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH. Yang ketiga dan yang terakhir adalah fingerprint sensor, di mana fingerprint sensornya ini tuh bergabung dengan tombol power di bagian kanan atas. Secara sensitivitas, tombolnya sini tuh tergolong responsif dan juga memudahkan kita lah dalam login Windows via Windows Hello tanpa kita perlu lagi ketik password.
Nah, untuk internal dari laptop ini sendiri, itu tuh ditenagai oleh prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i7 11370H dengan codename Tiger Lake dan juga arsitektur 10 nanometer. Prosesor ini juga memiliki total inti yaitu 8 dengan konfigurasi 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual dengan TDP di angka 35 Watt. Dan untuk base frekuensinya, prosesor ini juga berada di 3,3 GHz dan bisa diturbo max hingga ke 4,8 GHz. Prosesor ini secara tagline ya, dia juga memiliki tagline yang dinamakan Breaking the Boundaries of Performance for Thin and Light Laptops. Sehingga memang pas banget kalau dikombinasikan dengan laptop VivoBook Pro ini yang tipis namun juga memang menawarkan performa yang memadai. Dan nggak lupa juga di urusan performa, seperti biasa, laptop ini pun juga sudah ada teknologi AIPT atau Asus Intelligent Performance Technology yang bisa mengatur performa laptop sesuai dengan kebutuhan kita. Ada beberapa preset, yaitu Standard Mode, Performance Mode, dan Whisper Mode. Dan nanti kalau misalnya kita mau ubah-ubah ini, itu tinggal pencet aja tuh tombol Fn dan F, sehingga kita bisa cycle antar mode performa. Kita nggak puas sampai di situ aja, karena seperti biasa kita akan menguji performa laptop ini. Dan kita akan jalankan serangkaian benchmark dengan tetap pencolokan pada adaptor listrik, agar kita bisa lihat maksimum performanya. Dan untuk operating systemnya sendiri, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Windows 11 build 22.000.556 secara bagian bawahnya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh repot-repot untuk upgrade ke Windows 11, karena udah langsung paket penjualannya. Untuk pengujian pertama dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian, ini tuh menghasilkan skor yaitu 6.004 poin untuk CPU multi-core dan 1.240 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 4,84 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 2.367 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk running test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 7 menit 10 detik untuk CPU test dan 3 menit 20 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PCmark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 7.457 untuk esensial, 8.489 untuk productivity, dan 5.638 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.085 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan dual GPU. Pertama kali itu ada integrated GPU-nya, yaitu mempergunakan Intel Iris Xe Graphics yang memiliki 96 execution unit atau EU dengan sharing memory default sebesar 1 GB. Dan kedua, untuk discrete GPU-nya sendiri yaitu NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q Design dengan dedicated memory sebesar 4 GB dan juga TGP 35 Watt. Dan untuk menguji GPU-nya, kita akan coba kedua GPU-nya menggunakan 3D Mark Time Spy. Pertama yaitu dengan integrated GPU dan hasilnya adalah 1.282 poin untuk grafik dan 4.171 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sendiri adalah sebesar 1.430 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 3.185 untuk grafik dan 4.040 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya adalah sebesar 3.289 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan tes beberapa game, dan di dalam tes ini seperti biasa kita mempergunakan discrete GPU-nya, yaitu NVIDIA GTX 1650 Max-Q Design
dalam mode AIPT Performance Mode, dicolokkan adaptor listrik, dan tetap menyesuaikan setting grafik dan juga resolusi untuk ya minimal kita achieve target playable frame rate lah. Yang pertama dengan GTA 5. Dengan resolusi 1920x1200 dan juga setting high, average frame rate di 69,5 dengan maksimum 84,9 dan minimum 57,8 fps. Untuk CSGO dengan native resolution atau 2880x1800 dan juga setting high, average frame rate di 59,8 dengan maksimum 77,8 dan minimum 44,5 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 64,5 dengan maksimum 76,4 dan minimum 41,3 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1920x1200 dan juga setting ultra, average frame rate di 87,9 dengan maksimum 160,2 dan minimum 10,9 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 65,2 dengan maksimum 74,9 dan minimum 33,1 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 25,2 dengan maksimum 31,7 dan minimum 4,9 fps. Untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 40,1 dengan maksimum 43,5 dan minimum 33,9 fps. Selanjutnya di tes rendering. Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset High Quality 4K dalam waktu 12 menit 35 detik. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk storage, laptop ini tuh mempergunakan SSD NVMe dari brand Intel, di mana ini memiliki kapasitas sebesar 512 GB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, kita menggunakan via Crystal Smart, dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 3,02 GB per second untuk membaca data, dan 1,64 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 72,8 MB per second untuk membaca data, dan 152,7 MB per second untuk menulis data. Di sektor pendinginan, laptop ini sendiri tuh memiliki 2 buah kipas di sisi kiri dan kanan dari laptop. Nanti udara segar tuh akan dihirup dari ventilasi bagian bawah laptop, dan nanti kemudian akan dihembuskan ke area sekitar engsel layar. Kipas ini nanti juga terhubung dengan 2 buah heat pipe untuk mendinginkan area CPU dan juga GPU-nya yang berada di bagian tengah dari laptopnya. Dan saat kita uji kemampuan coolingnya di kondisi idle dan di dalam suhu ruangan 25 derajat Celcius, dan juga dalam mode balance ataupun performance ya, karena kita switching gitu, maka CPU usage laptop ini tuh berada di angka 5 hingga 6%, dengan frekuensi yang berada di 1,2 hingga 1,4 GHz, dengan sesekali spike ke 3,7 hingga ke 4,3 GHz. Untuk daya yang dipergunakan juga berada di rata-rata di 8 watt dan suhu yang rata-rata di 51 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik kepada level 4,7 GHz, dan peak powernya tuh menyentuh hingga ke 49 watt, dan suhu inti hingga ke 92 derajat Celcius. Lebih lanjut, peak performance-nya nanti hanya bisa bertahan sekitar 30 detik, ya, dan kemudian dayanya akan perlahan turun ke 34 watt, dan suhu yang naik turun itu tuh nanti berada di 70 hingga ke 90 derajat Celcius. Dan untuk frekuensinya sendiri ini masih fluktuatif yang berada di level 3,2 hingga ke 3,9 GHz. Selanjutnya untuk temperatur bodi laptopnya dalam kondisi stress test, maka untuk area keyboard ini memiliki panas rata-rata di 36 derajat Celcius, dan titik terpanas di 50 derajat dan terendah di 28 derajat Celcius. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini berada terfokus di bagian tengah tepat di CPU dan juga GPU-nya. Di tengahnya ini nanti tuh memiliki panas rata-rata di 42 derajat Celcius, dengan titik tertinggi yaitu 50 derajat dan terendah di 36 derajat Celcius. Sehingga untuk amannya ya, kalau lagi full load, seperti biasa, lebih baik jangan dipangku, karena biar kita nggak kena heat damage aja ke paha gitu. Secara performa sih jelas ya, VivoBook Pro ini tuh menyasar kelas konten kreator yang memang suka menghasilkan karya sekaligus laptopnya bisa dipakai lah buat ngegame sesekali dan juga urusan multimedia lainnya. Hasil benchmark-nya juga jelas menunjukkan kekuatan terutamanya di CPU-nya, di mana benchmark tuh kayak bisa mudah aja diselesaikan.
Walaupun memang untuk game, karena GPU-nya hanya GTX 1650 Max-Q, sehingga kita nggak usah berharap banyak untuk FPS yang terlalu tinggi. Namun saran Pichel kalau buat kita yang suka casual gaming dan gamenya nggak terlalu berat, mungkin kita bisa pakai native resolution-nya. Tapi kalau buat game-game yang agak demanding, saran Pichel turunin deh ke 1920 x 1200 untuk tampilan yang lebih mantap lah FPS-nya. Di bagian audio, laptop ini sendiri tuh dilengkapi dengan dua buah speaker di sisi kiri dan kanan depan laptop yang juga sudah dituning oleh Harman Kardon. Kualitas suaranya tergolong normal dan memiliki tingkat output suara yang masih tergolong enak didengar. Dan saat kita tes audionya dengan volume maksimal, maka laptop ini dapat menghasilkan suara rata-rata di 70,2 desibel dan maksimal di 76,3 desibel. Berikut ini merupakan contoh audio dari Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH. Kemudian untuk webcam, laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan webcam yang memiliki resolusi 0,9 megapiksel dan dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 pixel. Saat dipergunakan nanti akan ada LED indikator berwarna putih di sisi kanan dari webcam. Nggak lupa juga sudah dilengkapi nih dengan privacy cover di sisi kiri webcamnya buat kita yang concern banget soal privacy. Urusan gambar sih, tangkapan gambar webcamnya masih tergolong normal. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, ya tidak ada yang terlalu spesial, normal-normal aja. Tetap terlihat ada noise di sebelah sini nih, tuh ya kelihatan ada noise dan juga ada noise di sini. Walaupun cahaya cukup terang dari depan, secara color balance juga cukup normal. Kulit tidak terlalu gimana-gimana banget, kemerahan atau gimana. Warna juga nggak terlalu pucat. Ya cukup lah buat video-video call online. Dan di bagian atas ada dua lubang mikrofon untuk menangkap suara. Jadi harapannya suaranya harusnya bagus. Oke, itu aja. Thank you. Selanjutnya untuk koneksi, sudah ada Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX201 yang support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Wi-Fi modulnya ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.2 di dalamnya. Jadi untuk basic connection harusnya udah aman. Sektor baterai, laptop ini tuh dilengkapi dengan baterai lithium polymer dengan kode C31N2019 yang memiliki kapasitas 63.000 mAh. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan Scadero Modern Office dan juga setting balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 5 jam 20 menit dari 100 hingga ke 3% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness dan juga performance mode, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 52 menit dari 99% hingga ke 21%. Secara teori sih harusnya bisa tembus 1 jam lebih sedikit kalau baterainya kita paksa hingga di bawah 5%. Namun ini tiba-tiba udah berhenti aja di 20-an persen itu. Sedangkan untuk pengisian daya, kita nanti bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya 20 volt 6 ampere dengan total daya 120 watt. Untuk pengisian dayanya dari 4% hingga ke 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 16 menit dalam kondisi laptop hidup dan tidak digunakan. Dan karena ini laptopnya sudah ada port Thunderbolt-nya, maka kita penasaran juga nih, pengen ngetes gimana sih kalau ngisi daya dari port Thunderbolt-nya, yaitu mempergunakan adaptor 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Ini nggak dalam paket penjualan ya teman-teman, ini Pichel punya sendiri, adaptor Asusnya. Maka untuk pengisian dayanya dari 3% hingga ke 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 23 menit dalam kondisi laptop hidup dan tidak digunakan.
Terlepas pengisiannya pakai apa, nanti saat pengisian maka akan ada tuh indikator charging di sisi kiri dari laptop yang akan menyala. Terakhir di bagian upgrade, untuk kemampuan upgrade-nya sendiri, laptop ini sayangnya hanya menawarkan opsi upgrade di bagian storage saja. Untuk memori ini sayangnya sudah tersolder kepada motherboard-nya dan juga tidak disediakan sama sekali slot untuk RAM tambahan. Sehingga sebisa mungkin saran Pichel, kalau saat kita beli laptop ini gitu ya, ambil opsi RAM yang tertinggi biar bisa dipergunakan secara jangka panjang. Dan untuk storage, sayangnya juga hanya tersedia satu slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah diisi dengan kapasitas 512 GB. Opsi upgrade kita hanya bisa mengganti dengan kapasitas yang ada kepada yang lebih tinggi. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PH ini menjadikan alternatif yang menarik lah buat kita para content creator yang mungkin mau mulai buat konten, ataupun mungkin buat kita yang mau upgrade gear editing kita, ataupun gear harian kita, kepada kelas yang lebih pro. Dengan kombinasi performa dari prosesor Intel Core i7 dan juga GPU NVIDIA GTX 1650 Max-Q Design, menjadikan urusan editing ataupun sekedar gaming pun bukan jadi hal yang masalah. Ditambah lagi dengan adanya layar OLED ya, dengan resolusi 2,8K dan juga refresh rate 90Hz, menjadikan laptop kita bakal ngejreng banget deh layarnya. Namun nggak bisa dipungkiri juga, keterbatasan opsi upgrade ini bisa jadi momok yang menghantui buat kita jangka panjang. Apalagi opsi yang Pichel ambil ini sekarang hanya 8 GB RAM saja, sehingga nampaknya agak kurang lah ya. Mending langsung ambil aja yang versi 16 GB, agar bisa lebih aman ke depannya. Buat versi yang Pichel review saat ini tuh sendiri tuh dibanderol dengan harga 16,3 juta, tapi ada juga sih sebenarnya versi yang lebih hemat, yaitu dengan prosesor Intel Core i5 11300H dan juga GPU yang sama, tapi di harga 14,6 juta. Tapi saran Pichel, kalau misalnya mungkin kita ada uang lebih, ataupun mungkin mau nabung lebih, sarannya ambil yang versi top tier-nya, yaitu dengan kombinasi CPU dan GPU yang sama, yaitu i7 dan juga GTX 1650 tadi, namun sudah menawarkan dengan RAM 16 GB. Ini tuh hanya selisih 500.000 aja sama yang versi sekarang Pichel review. Terlepas itu semua dari model yang i5, i7 yang paling mahal, itu semua nanti juga sudah dilengkapi dengan Office, Home, and Student. Jadi udah sangat terbantu lagi deh, kita nggak perlu lagi tuh beli-beli ataupun nyari-nyari office-officean lah gitu loh. Udah langsung tersedia di laptopnya. Dan kalau buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa teman-teman, kunjungi YouTube channel kita yang lain ya, main-main ke situ, di mana kita bahas soal game, yaitu channel Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Apa kita langsung jual aja? Ganti yang 16 GB ya? Iya. Mantap nih.